Diduga pesan itu dikirimkan ke akun Instagram Putri Delina, anak kedua Sule dan Lina. Kemudian akun Instagram yang diduga milik adik Rizky Febian ini menjawab dan mengiyakan ucapan Sule. Iya, jawabnya singkat. Mendapati itu, Natalie Holzer mengatakan tak sengaja membaca pesan langsung sang suami. Mengaku tak masalah, ia hanya ingin menjadi yang terbaik dan meminta untuk dibimbing. Istri Sule ini juga meminta agar keberadaannya bisa dihargai sedikit. Gak sengaja kebaca DM-nya Akang, hehe gak apa-apa kok tapi aku mencoba belajar menjadi yang terbaik dan tolong dibimbing, ujarnya. Tak sampai di situ, gosip kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holzer juga sempat mengemuka dan disebut sebagai pemicu pertengkaran mereka. Kala itu Sule disebut-sebut punya kedekatan spesial dengan seorang model Tisya Erni. Namun, Sule tegas membantah bahwa masalahnya dengan Natalie karena kehadiran orang ketiga. Hetty Holzer, nenek Natalie Holzer juga menyebut gosip Tisya Erni tidak penting. Jadi gosip orang ketiga bukan penyebab retaknya rumah tangga Sule dan Natalie Holzer. Tahun lalu Natalie Holzer pernah disarankan neneknya untuk gugat cerai Sule. Nenek Natalie Holzer, Hetty Holzer membeberkan bahwa cucunya itu sempat mengeluh tak tahan dengan masalah yang dihadapinya. Namun Hetty Holzer enggan secara belak-belakan membeberkan apa masalah yang membuat cucunya itu sampai merasa tak tahan. Hetty mengakui belum bertemu dengan Natalie sejak kabar rumah tangganya dengan Sule bermasalah. Hetty hanya mendengar cerita tersebut dari telepon. Ya itu yang saya bilang, dia bilang, aku nggak tahan, gitu, ujar Hetty Holzer di kediamannya di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Ia pun memberikan saran pada Natalie Holzer untuk meninggalkan rumah Sule. Jalan itu dinilai sebagai solusi terbaik. Udah kalau nggak kuat kamu jangan nyiksa diri, kamu keluar dari rumah itu, selesai, ucap Hetty. Udah saya bilang nggak usah pikir itulah. Yang penting kamu sehat, melakukan yang terbaik, sambungnya. Jadi memang betul Pengadilan Agama Cikarang telah menerima gugatan yang berupa ekor. Jadi perkara tersebut berdasarkan surat gugatannya yaitu tanggal 3 Juli tahun 2022 atas nama Natalie Holzer yang dikuasakan kepada Mada Besar Surya melawan Sutisna. Itu saja yang masuk ke Pengadilan Agama Cikarang, kata Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Maman Suherman, di kantornya, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Sementara itu, Maman menyebut gugatan itu sudah diverifikasi. Kemudian sidang perdana akan dilakukan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Terkait gugatan itu perkaranya 2145 PDT, G, 2022 PA Cikarang, jadi gugatan itu sudah diverifikasi di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Kemudian telah ditunjuk majelis hakimnya oleh Ketua PA Cikarang Barat pada tanggal yang sama dan telah ditetapkan juga hari sidangnya yaitu tanggal 20 Juli tahun 2022 hari Rabu, ujarnya. Kedua belah pihak diminta hadir pada hari Rabu tersebut. Agendanya itu pemanggilan para pihak dipanggil para pihak. Kebetulan tergugat itu alamatnya di Tambun Selatan. Sementara penggugat alamatnya di daerah di Kelapa Gading Jakarta Utara, kata Maman Suherman. Maman juga menyebut Natalie mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Namun, penyebab Natalie mengajukan gugatan itu, pihak pengadilan belum bisa mengungkapkan. Kalau saya lihat di dalam gugatan itu akumulasi iya. Ada gugatan cerai, hak asuh anak, dan juga nafkah anak, katanya. Itu masuk materi ya bukan kewenangan kami, jadi kami hanya kepaniteraan hanya bisa memberikan info sebatas perkara sudah masuk ke Pengadilan Agama Cikarang, pungkasnya. Sejauh ini, Natalie Holzer tidak menjelaskan mengenai permasalahan dasar dirinya menggugat cerai Sule. Namun, diketahui sebelumnya, ia sudah pergi dari rumah Sule. Hal itu terjadi setelah heboh kabar perseteruan Natalie Holzer dengan anak kedua Sule, Putri Delina. Mereka disebut tidak akur. Putri Delina mengaku sakit hati karena perbuatan Natalie Holzer. Beberapa waktu lalu Natalie Holzer sempat pergi meninggalkan rumah. Hal itu disebut-sebut jadi pemicu kerenggangan hubungan mereka beberapa waktu terakhir. Putri Delina tidak menyebut dirinya tengah bertengkar dengan ibu sambungnya itu. Namun memang dia tidak memungkiri kalau ada masalah di antara mereka. Putri Delina menyebut ini sebagai sebuah kesalahpahaman. Gak pernah berantem sama bunda cuma waktu itu aja sih yang masalah kemarin.
Ya mungkin ini adalah kesalahpahaman sampai Bunda marah sama Putri. Putri merasa sakit hati dan Putri butuh waktu untuk itu, terang Putri Delina dalam channel YouTube Maya Estianty. Natalie Holzer mengaku bingung melihat sikap Putri Delina. Alhasil setiap bertemu dengan Putri Delina, dia selalu minta maaf. Dia selalu peluk kalau ketemu juga, jadi aku juga selalu minta maaf dan bilang ke dia kalau Bunda minta maaf atas kesalahan Bunda. Bunda masih belajar untuk menjadi ibu yang baik, ungkap Natalie Holzer seraya menangis dalam channel Uya Kuya. Bunda masih belajar menjadi ibu sambung yang baik, ya Bunda minta maaf karena belum sempurna. Karena memang masih muda juga dan masih banyak belajar. Permasalahan itu seperti tidak menemui titik terang. Keduanya belum lagi terlihat bersama setelah isu keretakan hubungannya mencuat. Publik kemudian meminta Sule segera bersuara. Sosoknya dianggap yang paling pas mendamaikan istri dan anaknya tersebut. Kang Sule kemana ini? Istri sama anaknya berantem mosok diem-diem aja, tulis netizen di salah satu unggahan Sule. Nama Sule menembus trending topik Twitter Indonesia setelah digugat cerai Natalie Holzer di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat pada Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Sidang perdana pasangan selebritas ini dengan agenda mediasi dijadwalkan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Natalie Holzer memasukkan hak asuh anak dan nafkah untuk buah hatinya dalam gugatan cerainya. Beberapa jam setelah kabar gugat cerai merebak, sejumlah netizen membandingkan keluarga Sule dengan Anang Hermansyah. Bahkan, komedian ini diminta belajar dari suami Ashanty. Walaupun gue bukan fans mereka dalam hal karya, tapi kayaknya keluarga Sule perlu belajar dari keluarga ini, akun @satri, mencuap seraya mengunggah foto keluarga Anang dan Ashanty. Netizen lain berpendapat Sule sebagai kepala keluarga adalah kunci untuk memecahkan masalah rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai di pengadilan agama. Natalie dan Ashanty sama-sama gadis yang jet ibu sambung, Anang dan Sule sama-sama ditinggalkan istri yang sel. Tapi, Loli sayang BGT sama Ashanty, bahkan jet akrab LG SMKD. Kelihatan kalau Anang tuh lebih ngemong dan sabar, emang kuncinya di suami, cuit @luna. Ya Putri Delina memang bukan Aurel Hermansyah dan Sule memang bukan Anang Hermansyah, akibatnya Natalie pun gak bisa seperti Ashanty, @l*** menyahut. Netizen dengan akun @bubu** menyayangkan banyak orang membela Putri Delina dengan dalih tak mengerti rasanya kehilangan ibu kandung dan susah menerima kehadiran ibu tiri. Padahal kalau kita lihat dokter perspektif ibu sambung, jet ibu sambung JG gak mudah. Sulit, HRS bisa imbangin karakter anak-anak si suami. Apalagi Sule anaknya banyak, kasihan Natalie, ia mencuit. Diberitakan sebelumnya, Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Maman Suherman membenarkan Natalie Holzer menggugat cerai Sule. Kalau dalam gugatan itu, gugatan cerai kumulasi dengan hak asuh dan nafkah